Ya, perkenalkan, nama saya Edwa Satrio Gupito. Saya ingin mempresentasikan skripsi dengan judul Pengaruh Komunikasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Cepat Express Indonesia. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 peninjauan pustaka, dan yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang 1 latar belakang, 2 tujuan dan manfaat, 3 sistematika, 4 permasalahan, 5 lingkup penelitian, dan 6 daftar pengertian. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang berharga yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan dan karyawan harus mampu bekerja sama, salah satunya dengan komunikasi yang baik untuk mewujudkan kedisiplinan dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, salah satu faktor tersebut adalah komunikasi. Ujajat tahun 2018 kutip 8 menyatakan, komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si pengirim dan si penerima, informasi dapat memahami. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi membantu anggota organisasi dalam mencapai tujuan individu dan juga organisasi, merespon dan mengimplementasi perubahan organisasi, dan ikut memainkan peran dalam hampir semua tindakan organisasi yang relevan. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap dan tingkah laku dalam pelaksanaan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Hasibuan kutip 2014 193. Menurut Putra tahun 2013 menyatakan bahwa kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas karyawan dalam bekerja. Disiplin memberikan peranan yang sangat besar dalam menunjukkan tingkat kinerja karyawan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mangkunegara 2011 kutip 67 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Rumusan masalah 1. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Cepat Express Indonesia? 2. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Cepat Express Indonesia? 3. Seberapa besar pengaruh komunikasi dan disiplin kerja secara simultan secara kinerja karyawan PT Cepat Express Indonesia? Nomor 2. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Si Cepat Express Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan PT Si Cepat Express Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Si Cepat Express Indonesia. Manfaat penelitian bagi investor dan perusahaan atau perusahaan. 1. Untuk perusahaan diharapkan untuk dapat memberikan informasi yang objektif, relevan, dan dapat diandalkan agar para investor dapat menilai kondisi perusahaan yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan untuk berinvestasi. 2. Untuk investor diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para investor atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi di pasar modal sehingga dapat memperkecil risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat dalam pembeli suatu saham di pasar modal. Manfaat penelitian bagi akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian bagi peneliti.
Penelitian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang penelitian dan bidang keuangan yang merupakan wujud dari aplikasi pengetahuan yang dapat selama masa perkuliahan. Bab 2 Tinjauan pustaka. Bab 1 Pendahuluan. Bab 3 Metodologi penelitian. Indikator yang mempengaruhi komunikasi. Menurut Suranto AW 2010 kutip 105, ada beberapa indikator komunikasi yang efektif, antara lain 1. Pemahaman, 2. Kesenangan, 3. Pengaruh pada sikap, 4. Hubungan yang semakin baik, 5. Tindakan. Indikator yang mempengaruhi komunikasi. Menurut Suranto AW 2010 kutip 105, ada beberapa indikator komunikasi yang efektif, antara lain 1. Pemahaman, 2. Kesenangan, 3. Pengaruh pada sikap, 4. Hubungan yang semakin baik, 5. Tindakan. Indikator disiplin kerja. Menurut Hasibuan 2014 kutip 194-198 mengemukakan bahwa ada 8 indikator disiplin kerja, yaitu tujuan dan kemampuan teladan pemimpin belas jasa, keadilan, waskat, sanksi hukum, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. 1. Tujuan dan kemampuan, 2. Teladan pemimpin, 3. Balas jasa, 4. Keadilan, 5. Waskat, 6. Sanksi hukuman, 7. Ketegasan, 8. Hubungan kemanusiaan. Indikator kinerja karyawan. Wilson Bangun 2012 kutip 231 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengemukakan bahwa kinerja atau performance adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaan atau job recruitment. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. 1. Jumlah pekerjaan, 2. Kualitas pekerjaan, 3. Ketetapan waktu, 4. Kehadiran, 5. Kemampuan kerjasama. Pengembangan hipotesis. Secara sederhana, hipotesis diartikan pengembangan hipotesis. Secara sederhana, hipotesis diartikan sebagai sebuah kesimpulan sementara sebuah penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono 2019 kutip 93 mengemukakan bahwa hipotesis. Pengembangan hipotesis. Secara sederhana, hipotesis diartikan sebagai sebuah kesimpulan sementara sebuah penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono 2012 kutip 93 mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diartikan kesimpulan sementara dalam bentuk hipotesis penelitian, yaitu HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap kinerja karyawan. HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap kinerja karyawan. HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. HO. Tidak dapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian menggunakan kuantitatif. 2. Metode pengumpulan data. 1. Penelitian lapangan atau field research, reduksi data. 2. Penelitian kepustakaan, library research. Sampel 69. Yang kelima ada alur berpikir. Yang keenam ada teknik analisis data. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan skala Likert, yaitu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Uji statistik.
yang digunakan untuk mengukur hipotesis walaupun telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan untuk menetapkan hasil pengujian masih tergantung pada instrumen penelitian. Alasan penelitian kuantitatif. Salah satu alasan penulisan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah pengalaman para peneliti di mana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Metode kuantitatif mempunyai keunggulan dari sisi efisiensi. Analisis kuantitatif bekerja menggunakan sampling untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Selain dari sisi sampel, untuk hal-hal tertentu metode kuantitatif merupakan penjelasan yang lebih tepat terhadap fakta yang dihadapi. Tempat penelitian. Pada penelitian ini, penulis meneliti sebuah perusahaan di bidang jasa PT Cepat Express Indonesia di Jalan Daan Mogot 2 nomor 100 Blok M, Strip N, Kelurahan Duren, Kepak, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, kode pos 11510 Indonesia. Terima kasih.